Bab beradaptasi. Oliver pergi ke gudang anggur bawah tanah Bartley's Bistro. Di ruang bawah tanah, ada setidaknya ribuan toples besar dan kecil anggur, di mana semuanya ditumpuk dengan rapi. Lebih dari 95% anggur dibuat oleh Albert sendiri. Sedangkan sisanya dibuat oleh Oliver. Dulu, Albert adalah pembuat anggur yang terampil. Hanya saja ia telah kecanduan beberapa kegiatan yang tidak sehat dan lebih jarang pulang sekarang. Dia tidak lagi berkonsentrasi pada pembuatan anggur dan telah menyerahkannya kepada Oliver untuk mengelola bistro juga. Keluarga Bartleys juga tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Albert di luar sana. Itulah mengapa Bartley's Bistro berada dalam kondisi saat ini. Setelah Oliver memasuki gudang anggur, dia mengambil sekop kecil, lalu pergi melalui ruang bawah tanah ke sudut yang tidak signifikan. Ia berjongkok dan mulai menggali tanah dengan sekop di tangannya. Dia bergerak sangat cepat. Beberapa menit kemudian, dia berhasil menggali lubang sedalam 2 kaki, memperlihatkan pegangannya. Oliver memegang gagangnya dan menariknya dengan kuat. Itu adalah pegangan ke papan persegi, diperkirakan panjangnya 10 inci. Ada ruang kecil di bawah tempat papan diletakkan di dalam lubang. Pemandangan toples anggur yang tertutup rapat memasuki pandangan Oliver. Toples itu tidak besar dan disegel rapat dengan bahan khusus. Itu tidak terlihat sangat menarik juga, tetapi dari bagaimana itu disimpan, siapapun dapat mengatakan bahwa toples berisi sesuatu yang berharga atau penting dengan mudah. Melihat toples anggur ini membawa pikiran Oliver kembali ke masa lalu. Ini adalah rahasia yang diberitahukan kakeknya sebelum meninggal beberapa tahun yang lalu. Rahasianya seharusnya sudah diturunkan kepada ayahnya, Albert pertama, dan hanya untuk Oliver ketika Albert meninggal. Namun, Albert tidak peduli lagi dengan masalah bistro saat itu. Dia menganggur sepanjang hari di luar sana dan bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Akibatnya, ayah Albert melewatkan dia dan memberitahu Oliver rahasia sebagai gantinya. Menurut kakek Oliver, toples ini berisi anggur berkualitas yang diturunkan selama beberapa generasi di keluarga Bartley. Tidak mungkin mendapatkan usia anggur yang tepat lagi. Singkatnya, itu dibuat sejak lama. Dikatakan bahwa keluarga Bartley dulunya adalah keluarga terkenal, mengkhususkan diri dalam membuat anggur untuk kekuatan yang kuat. Anggur yang dibuat saat itu berbeda dengan anggur saat ini. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa bagian terpenting dari proses pembuatan anggur adalah bahan baku yang digunakan. Semakin berharga bahan bakunya, semakin halus anggur yang dibuat. Guci anggur ini mungkin dibuat pada zaman itu. Oliver hanya memutuskan untuk mengambil botol anggur ini setelah pertimbangan yang cermat. Kali ini, keluarga Bartley mengalami penderitaan terburuk sejak Oliver lahir. Tak satu pun dari mereka, baik itu Oliver dirinya sendiri, ibunya atau saudara perempuannya pernah berharap bahwa Albert akan menempatkan bistro pada hipotek. Selain kehilangan properti keluarga yang bernilai hampir jutaan, dia bahkan menjual Bartley's Bistro, yang telah membuat keluarganya putus asa. Tanpa Bartley's Bistro, bagaimana Oliver, ibunya dan saudara perempuannya bisa bertahan hidup di benua legendaris? Oliver bisa memaafkan Albert untuk semua yang dia lakukan di tahun-tahun terakhir, dari mengabaikan bistro, bermain-main di luar sana sepanjang waktu, untuk datang ke bistro dan meminta uang ketika dia kehabisan itu, yang akhirnya biaya mereka aset keluarga mereka. Bagaimanapun juga, Albert tetaplah ayahnya, yang telah membesarkannya sejak ia masih kecil. Uang bisa diperoleh lagi, dan Oliver bisa mentolerir semua perbuatan Albert selama itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Namun, Oliver tidak bisa menerima atau memaafkan Albert karena menggadaikan bistro ke Blackwaters Ltd. tanpa peduli dengan keluarga mereka. Selain fakta bahwa bistro telah diwariskan selama beberapa generasi di keluarga Bartley, keluarga juga bergantung padanya untuk bertahan hidup di benua legendaris. Untuk itu, Oliver memutuskan untuk tidak memaafkan ayahnya lagi. Dia akan mengambil alih kepemilikan bistro dan menjadi pencari nafkah keluarga. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah memberi ayahnya uang, bahkan sepeser pun. Jika bukan karena bantuan Dominic yang murah hati hari ini, dia tidak akan bisa melunasi hutang 10 juta Starcoin 7 hari kemudian. Ia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat itu. Ditambah, Dominic menyelamatkan ibunya juga. Oliver tidak punya cara untuk membalas kebaikan Dominic, jadi dia berencana untuk memberikan botol anggur yang telah diwariskan nenek moyangnya selama beberapa generasi untuk Dominic. Terlepas dari nilai anggur itu, dia ingin menunjukkan penghargaannya terhadap Dominic. Guci anggur ini adalah hal paling berharga yang dimiliki keluarga Bartley sekarang juga. Kuharap Lord Louis akan menyukai hadiah kecil ini, pikir Oliver dalam hati. Kemudian, dia turun ke tanah dan mengambil toples dengan kedua tangan sebelum bergegas keluar dari gudang bawah tanah. Dominic menunggu di ruang pribadi sementara dia mengobrol dengan ibu dan saudara perempuan Oliver. Cherry tersipu, tidak bisa menatap Dominic. Melihat ini, ibunya tidak bisa menahan desahan dalam. Dia berpikir bahwa gadis kecilnya naksir Dominic. Sayangnya,
Dominic dan mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Sekitar 10 menit kemudian, Oliver berlari kembali dengan sebotol anggur. Ibu dan adiknya memandangi guci arak di pelukannya dengan tatapan bingung. Mereka jelas tentang jenis anggur apa yang disimpan di gudang bawah tanah bistro. Jelas tidak ada toples kecil itu. Itu disegel dengan metode yang sama sekali berbeda dari toples lainnya juga. Guci anggur ini bisa dikatakan sebagai rahasia leluhur keluarga Bartley. Hanya dalam menghadapi kematian pemiliknya saat ini, maka rahasia itu akan diturunkan kepada pewaris Bartley S. Bistro berikutnya. Yang lain tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, Cherry dan ibunya juga tidak tahu tentang keberadaan botol anggur. Bahkan Albert pun tidak mengetahuinya. Melihat ke belakang, untung saja rahasia itu tidak diturunkan kepada Albert. Jika dia tahu tentang hal itu, anggur mungkin sudah digali dan dijual sejak lama. Toh, ia bahkan bisa menggadaikan bistro keluarga mereka. Apalagi yang tidak bisa dia jual? Lord Louis, tidak ada yang bisa dilakukan keluargaku yang cukup untuk membalas kebaikanmu. Guci anggur ini adalah hadiah dari kami dan kami harap kamu akan menyukainya. Terima kasih atas bantuan tanpa pamrih kamu terhadap kami. Jika bukan karena kamu, kami bertiga akan menjadi tunawisma dalam waktu seminggu. Oliver berjalan menuju Dominic dan berkata, membungkuk setelah dia selesai mengucapkan kata-katanya. Kemudian, dia menyerahkan toples kecil di tangannya kepada Dominic. Pada saat ini, Cherry dan ibunya datang juga dan berdiri berdampingan dengan Oliver, membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepadanya. Bagi mereka, bistro sama pentingnya dengan kehidupan mereka. Bahkan jika Albert menggadaikan bistro untuk 10 juta Starcoin, yang merupakan nilai pasar sebenarnya juga, tetapi mereka tidak akan menjual bistro bahkan jika mereka ditawari 100 juta Starcoin. Ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Tindakan mereka sangat menyentuh Dominic. Dia bisa mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan juga. Lagi pula, pria tanpa uang sama sekali bukan pria. Uang tidak berguna ketika seseorang memiliki terlalu banyak uang. Namun, itu adalah sesuatu yang seseorang tidak bisa hidup tanpanya. Paling tidak, itu membuktikan bahwa apa yang dilakukannya benar. Keluarga Bartley adalah orang-orang yang tahu cara bersyukur. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu bukan apa-apa, dan kalian tidak perlu terlalu mementingkan itu. Bahkan jika itu adalah orang lain dalam kesulitan hari ini, aku akan tetap menawarkan bantuan aku. 10 juta Starcoin benar-benar tidak sebanyak itu bagi aku. Lord Louis, itu mungkin bukan apa-apa bagimu. Tapi itu sangat membantu kami, dan kebaikanmu bukanlah sesuatu yang bisa kami lupakan. Silakan mengambil anggur ini dengan kamu. Kami hanya ingin menunjukkan penghargaan kami atas bantuan kamu. Kata Oliver. Nada suaranya sangat menghormati Dominic. Lord Louis, terimalah hadiah kecil dari kami ini sebagai imbalan atas bantuanmu. Kata Cherry dan ibunya juga. Mereka tidak tahu dari mana Oliver mendapatkan botol anggur ini. Seperti Oliver, mereka hanya ingin berterima kasih kepada Dominic. Tidak peduli seberapa berharganya sebotol anggur, harganya tidak bisa 10 juta Starcoin, bukan? Sulit bagi Dominic untuk menolak keramahan mereka yang hangat. Dia hanya bisa mengambil toples dari Oliver. Saat kedua tangannya memegang toples anggur, sistemnya tiba-tiba muncul. Dominic melihat 5 kata besar. Nektar giok dari 100 bunga. Dominic terkejut. Menurut pengalamannya di masa lalu, apapun yang dapat menyebabkan sistem muncul dengan sendirinya semuanya adalah harta yang luar biasa. Dia terus membaca pengantar untuk nektar giok 100 bunga. Jade Nectar dari 100 bunga adalah cairan yang terbuat dari kombinasi ratusan jenis bunga dan buah langka melalui serangkaian metode pembuatan anggur yang rumit. Efek yang tepat tergantung pada jumlah dan kelangkaan bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan anggur. Anggur terbaik dari jenis ini terbuat dari 999 jenis bunga dan buah-buahan yang berharga. Orang biasa dapat mencapai kenaikan jika dia meminumnya. Bahkan nektar dengan kualitas terendah dapat meningkatkan konstitusi konsumen dan meningkatkan bakat mereka. Selain itu, Dominic membaca pengantar panjang nektar giok 100 bunga yang diberikan oleh sistem. Itu mengejutkan dia. Bagaimana anggur ini? Itu jelas minuman ilahi. Ekstrak terbaik dari Jade Nectar dari 100 bunga sebenarnya bisa memungkinkan orang biasa mencapai kenaikan? Ini adalah kenaikan dewa. Bukankah itu berarti mencapai alam abadi untuk mereka? Artinya, jika orang biasa meminum seteguk nektar terbaik, mereka akan mengalami penurunan kemampuan dan menjadi master dari alam abadi. Ini terlalu berlebihan, bukan? Nektar giok 100 bunga terbaik 1000 kali lebih menakjubkan daripada yang disebut harta ilahi tingkat atas. Bahkan Jade Nectar dari 100 bunga dari kelas terendah dapat meningkatkan konstitusi penggunanya dan meningkatkan bakat mereka setelah semua. GT. Dominic dengan cepat membaca evaluasi yang diberikan oleh sistem di akhir petikan. Guci nektar giok 100 bunga ini terbuat dari 47 jenis bunga dan 54 jenis buah-buahan, dengan total hingga 101 bahan baku. Itu telah diseduh cukup lama dan disimpan dengan benar, sehingga dianggap sebagai harta benda dari barang-barang kelas bawah.
Itu bisa meningkatkan konstitusi penggunanya selain meningkatkan bakat mereka. Ini bernilai 3 triliun star coin. 3 triliun star coin? Itu setara dengan 30.000 poin super kaya, kan? GT. Dominic sangat gembira. Kegembiraan tertoreh di seluruh matanya. Dengan 30.000 poin super kaya, kemampuannya bisa langsung melesat ke daftar tertinggi, melompati daftar Imuro. Begitu dia mencapai daftar tertinggi, dia akan memiliki beberapa suara di benua legendaris. Yang paling penting adalah bahwa nektar sangat berguna untuk Dominic. Wenar dan yang lainnya sedikit kurang dalam bakat mereka. Akan memberatkan mereka untuk mencapai alam abadi. Dengan Jade Nectar 100 bunga ini yang memiliki efek khusus seperti itu, mereka bisa memiliki peluang lebih tinggi untuk sampai ke alam abadi setelah meminumnya. Jika Dominic memiliki kesempatan, dia ingin melakukan semuanya dalam satu kesempatan. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan nektar giok tingkat atas dari 100 bunga. Begitu Wenat dan sisanya meminumnya, mereka bisa langsung memasuki alam abadi. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa tersandung oleh keberuntungan. Dia tidak bisa membelinya bahkan jika dia punya uang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengambil langkah kecil. Itu cukup bagus bahwa nektar dapat meningkatkan peluang mereka memasuki alam abadi, bahkan jika itu sedikit. Setelah Dominic meletakkan tangannya di toples, ia tidak mengambilnya tetapi tetap tangannya di tempat yang sama. Itu membuat Oliver sedikit bingung. Oliver mendongak dan melihat Dominic semua bersemangat, menatapnya. Hah? Hah? Apa yang sedang terjadi? Oliver berpikir sendiri. Dia tidak tahu mengapa Dominic memandangnya seperti itu sama sekali. Bahkan, Dominic benar-benar melihat sistem yang ada di depannya. Namun, Oliver tidak bisa melihat itu. Yang bisa dilihatnya hanyalah Dominic menatapnya dengan gembira. Lord Louis, ada apa? Oliver tidak bisa membantu tetapi bertanya. Suaranya membuat adik dan ibunya mengangkat kepala juga. Keluarga 3 orang semuanya memandang Dominic dengan bingung. Pada saat yang sama, Dominic dibawa kembali ke akal sehatnya oleh Oliver. Dia menutup sistem dan kembali tenang sebelum bertanya. Oliver, dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Jelaslah, Oliver tidak tahu bahwa anggur itu sebenarnya adalah Jade Nectar dari 100 bunga. Ia juga tidak tahu efek dan nilainya. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu hari ini. Jika mereka menjual botol anggur ini, mereka bisa melunasi hutang Albert sebesar 10 juta star coin dengan mudah. Dominic ingin tahu apakah hanya ada sebotol anggur atau ada botol lain dari mereka. Jika ada, mungkinkah ada nektar giok 100 bunga berkualitas tinggi di antara mereka? Karena itu adalah hal yang sangat berharga yang dapat membawa seseorang langsung ke alam abadi. Dominic ingin mendapatkan beberapa untuk Wenat dan sisanya tidak peduli apa. Dia bersedia membayar berapapun harganya. Lord Louis, keluarga Bartley telah menjadi pembuat anggur selama beberapa generasi sejak zaman kuno. Guci anggur ini diturunkan dari nenek moyang aku selama bertahun-tahun. Sebelum kakekku meninggal, dia memberitahuku bahwa anggur ini bisa mengubah nasib keluarga Bartley. Mungkin bisa jadi kekayaan terbesar kami, atau justru akan menyebabkan kehancuran keluarga kami. Dia juga menekankan bahwa aku tidak boleh mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Kamu menyelamatkan ibuku dan seluruh keluargaku. Hari ini, aku ingin memberikan anggur kepada kamu, dan aku benar-benar berharap kamu tidak akan keberatan seperti hal yang tidak penting. Kata Oliver jujur. Cherry dan ibunya bingung mendengar kata-kata Oliver. Ada rahasia seperti itu di keluarga Bartley? Mengapa mereka tidak tahu tentang hal itu? Ibu Oliver merasa sangat begitu. Sudah puluhan tahun sejak dia menikah dengan Albert dan menjadi bagian dari keluarga Bartley. Dia belum pernah mendengar ayah mertuanya menyebutkan hal semacam itu sebelumnya. Sekaligus yakin suaminya juga tidak tahu. Kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Lalu, apa ini satu-satunya guci yang diwariskan nenek moyangmu? Atau ada yang lain? Oliver, kuharap kamu tidak salah paham. Aku hanya penasaran, itu saja. Jika tidak nyaman, kamu tidak perlu memberitahuku. Tidak apa-apa. Nah, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Karena aku sudah mengeluarkannya untukmu. Itu menunjukkan kepercayaanku padamu, Lord Louis. Tapi aku takut aku harus mengecewakanmu. Kakek aku bercerita tentang toples ini saja, dan tidak ada yang lain. Kata Oliver dan menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Dominic sedikit kecewa. Namun, dia pulih dalam sekejap. Nektar giok 100 bunga adalah barang yang sangat berharga. Sudah menjadi berkah bisa mendapatkannya, walaupun nilainya lebih rendah. Dia terlalu serakah untuk berpikir mendapatkan yang berkualitas tinggi. Untuk itu diperlukan total 999 jenis bunga dan buah langka untuk dijadikan bahan baku proses pembuatan anggur. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah ada salah satu kualitas seperti itu di seluruh Stardom Realm. Bagaimanapun, sistem itu mungkin dikembangkan dalam peradaban dewa. Alam Stardom hanyalah peradaban tingkat 7. Masih ada peradaban tingkat 8 dan tingkat 9 di atasnya. Mungkin,
Banyak bahan mentah tidak dapat ditemukan di Stardom Realm, peradaban tingkat 7. Dominic menginginkan Jade Nacto terbaik dari 100 bunga. Dia akan mengunjungi peradaban tingkat 8 dan tingkat 9 untuk mencarinya di masa depan. Namun, dia pasti tidak akan mengunjungi peradaban dewa, karena pergi ke sana mungkin akan mengungkap rahasia sistem. Oliver, kamu mungkin tidak tahu tentang botol ini efek anggur dan layak. Jika kamu tahu, kamu mungkin tidak ingin memberikannya kepada aku lagi. Kata Dominic setelah beberapa pemikiran. Dia tidak berniat menyembunyikannya dari keluarga Bartley. Pertama, Dominic perlu mengeluarkan uangnya untuk membelinya untuk mendapatkan 30.000 poin super kaya. Kedua, Dominic tidak ingin mengambil keuntungan dari mereka. Keluarga memperlakukannya dengan tulus, ia pasti akan memperlakukan mereka sama sebagai balasannya. Bahkan jika itu tidak menyangkut poin super kaya, Dominic tetap tidak akan menyembunyikan kebenaran dari keluarga Bartley dan pergi dengan anggur. Dia bukan orang seperti itu. Kata-kata Dominic membuat Oliver kesal. Meskipun dia hanyalah orang biasa dari kelas bawah di benua legendaris, dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang besar seperti Dominic, dia adalah orang sejati dan pilar keluarga Bartley. Dia memiliki martabat juga. Dan dia akan menepati janjinya. Tidak peduli seberapa berharganya botol anggur itu, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya dan memintanya karena dia telah memberikannya kepada Dominic. Lord Louis, apa yang ingin kamu katakan? Meskipun aku hanya rakyat jelata, aku orang yang memegang kata-kata aku. Karena aku telah memberikan botol anggur ini kepada kamu, aku tidak akan mengambilnya kembali terlepas dari nilainya. Kata Oliver serius. Lord Louis, Oliver benar. Kembali ke masa lalu, keluarga kami adalah klan terkemuka juga. Meskipun kita telah jatuh sekarang, tidak ada dalam ajaran keluarga kita untuk mengingkari. Anggur akan menjadi milikmu apapun yang terjadi, karena Oliver memberikannya padamu. Kata ibu Oliver. Ia sama sekali tidak bisa mengandalkan suaminya. Keluarga Bartley hanya bisa mengandalkan Oliver di masa depan. Dia akan memberikan dukungan penuh padanya untuk segalanya. Aku minta maaf karena dianggap menyinggung karena ketidaktahuan aku, tetapi nilai anggur ini dan efek yang dimilikinya jauh dari apa yang kamu bayangkan. Selain itu adalah anggur leluhur keluarga Bartley. Aku tidak bisa menerimanya meskipun itu hadiah. Kata Dominic dengan nada serius. Lord Louis. Saat Oliver berbicara, Dominic menyela dan terus berkata. Dengarkan aku dulu. Guci anggur ini disebut Jade Nacto dari 100 bunga. Seperti namanya, itu terbuat dari ratusan jenis bunga dan buah-buahan. Minum ini bisa memperkuat konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat mereka dengan banyak. Ini minuman yang sangat berharga, dan aku yakin leluhurmu pasti telah berusaha keras untuk membuatnya, dan mereka mewariskannya selama beberapa generasi karena mereka ingin kalian, masa depan keluarga Bartley menggunakannya untuk mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Jadi, kuharap kamu mengerti kenapa aku tidak bisa mengambil hal sepenting ini. Lord Louis, tidak peduli seberapa berharganya itu hanya sebotol anggur bagi kita. Bahkan, Bistro lebih penting. Kamu telah membantu kami melunasi hutang kami dan menyelamatkan kami dari menjadi tunawisma. Guci anggur ini bahkan tidak akan cukup untuk membalas kebaikan kamu, jadi kamu harus menerimanya. Tolong, atau itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Benar juga ya? Lord Louis, kami harap kamu dapat menerima hadiah. Jika tidak, kita akan hidup dalam rasa bersalah untuk waktu yang lama. Kata Cherry juga. Tentunya, Dominic ingin memelihara Jade Nacto dari 100 bunga. Bagaimanapun, itu berguna baginya. Wenar dan yang lainnya membutuhkannya untuk meningkatkan peluang mereka mencapai alam abadi. Namun, Dominic tidak bisa hanya mengambilnya secara gratis. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sempurna untuk mendapatkan 30.000 poin super kaya? Dengan poin-poin itu, kemampuan Dominic akan meroket, membawanya ke daftar tertinggi. Meskipun dia masih jauh dari tujuannya mencapai daftar Raja Sage, mencapai daftar tertinggi sudah cukup baik untuk saat ini karena akan memungkinkannya melakukan banyak hal di benua legendaris. Dia akan mencoba menghabiskan lebih banyak di pelelangan. Kemudian, kemampuannya bisa naik ke puncak daftar tertinggi, atau bahkan menerobos ke alam pra-Sage. Saat itu, dia bisa melakukan gerakan berikut dengan berani. Jika kalian semua bersikeras memberiku nektar giok 100 bunga, aku bisa menerimanya tapi dengan satu syarat. Aku tidak akan mengambilnya secara gratis karena anggur ini dibuat oleh nenek moyang Bartley yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Kata Dominic enggan. Lord Louis, maka apa yang kamu katakan adalah, aku hanya akan mengambilnya jika aku mengeluarkan uang untuk membelinya. Kata Dominic jujur. Menghabiskan 3 triliun star coin untuk membelinya adalah tujuan akhir Dominic. Segera setelah Dominic berbicara, Oliver berubah ekspresi dan berkata dengan marah. Lord Louis, tampaknya kamu memandang rendah kami. Seperti yang aku katakan, meskipun kita adalah rakyat jelata, kita bukan tipe orang yang rakus akan uang. Sudah tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk berterima kasih karena telah membantu kami. Bagaimana kita masih bisa mengambil uang kamu untuk anggur? Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini. Oliver,
Uang hanya serangkaian angka bagi aku, tapi itu berbeda untuk keluarga kamu. Kalau tidak salah, ayahmu pasti ditipu dan dijodohkan, sehingga tidak punya pilihan selain menggadaikan bistro. Dia tidak akan pulang karena dia terlalu malu untuk menghadapi kalian semua. Mungkin dia telah tertangkap oleh kreditornya sekarang dan sedang disiksa di suatu tempat. Sebagai anaknya, maukah kamu membantunya atau tidak? Beberapa kata Dominic berhasil mengejutkan Oliver. Jika ayahnya memang dianiaya oleh kreditor yang mirip dengan Blackwaters Ltd, bisakah dia benar-benar berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Jika dia ingin menyelamatkan ayahnya, bagaimana dia harus melakukan itu? Apakah dia perlu menempatkan bistro pada hipotek lagi? Selain Oliver, adik dan ibunya juga bingung. Memang benar Albert bajingan. Tapi meski begitu, dia tetaplah keluarga mereka. Dia masih ayah dari Oliver dan Cherry. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan membiarkannya menderita sendiri. Apalagi dulu Albert sangat menyayangi kedua anaknya. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, dia perlahan tersesat. Melihat reaksi keluarga bertiga, Dominic tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk berubah pikiran. Jadi, dia mengambil kesempatan itu dan terus berkata, "Kamu akan menerima sejumlah besar uang setelah menjual toples anggur ini kepada aku. Dengan uang ini, kalian kemudian bisa membantu Albert untuk melunasi hutang-hutangnya agar dia bisa pulang dengan tenang. Kalian semua bisa hidup seperti di masa lalu lagi. Bukankah itu yang kamu inginkan selama ini?" Oliver bertekad untuk menolak tawaran Dominic sebelum ini, tapi dia terjebak dalam dilema sekarang. Apa yang Dominic katakan menarik tali. Meskipun hutang ayahnya kepada Blackwaters Ltd telah lunas dan mereka mendapatkan bistro itu kembali, mereka tidak tahu apakah Albert berutang uang kepada orang lain. Jika dia melakukannya, apa yang harus mereka gunakan untuk membayar hutangnya? Jika itu seperti Blackwaters Ltd, yang tidak sepenuhnya perusahaan canggih, ada kemungkinan besar mereka akan melakukan kekerasan jika Albert gagal membayar. Oliver tidak bisa hanya melihat ayahnya disiksa tanpa melakukan apa-apa. Saat itu, keluarga Bartley akan dipaksa putus asa lagi. Namun, jika dia menerima saran Dominic dan mengambil uangnya, itu hanya akan membuatnya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia jelas mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk Dominic, tetapi akhirnya berubah menjadi perdagangan. Oliver, kamu mungkin tidak peduli banyak tentang uang, tetapi kamu harus mengakui bahwa itu sangat penting bagi kamu sekarang. Di sisi lain, nektar giok 100 bunga juga penting bagi aku sehingga bukan perdagangan yang kami lakukan, melainkan kami saling membantu. Kita menjadi teman setelah kita minum sebelumnya, bukan? Karena kita berteman sekarang, kita harus saling mendukung dan membantu, benar kan? Ya, kecuali kamu tidak menganggapku sebagai temanmu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Beberapa kata terakhir dari Dominic menyingkirkan Oliver dari semua kekhawatirannya. Dominic benar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Albert saat ini. Uang benar-benar penting bagi keluarga Bartley saat ini. Lord Louis, terima kasih banyak. Suatu kehormatan aku memiliki teman seperti kamu, kata Oliver dan berterima kasih Dominic tulus. Oliver tahu Dominic melakukan semua itu hanya untuk membantu memecahkan masalah Albert dan menyingkirkan keluarga dari kekhawatiran di masa depan. Memang kehormatan keluarga Bartley untuk bertemu Dominic, yang merupakan orang yang terkenal dan tulus. Benar, Oliver. Kamu harus tahu bahwa itu bukan urusan di antara kita. Kami hanya saling membantu sebagai teman, kata Dominic sambil tersenyum. Tentunya, Dominic senang Oliver menerima tawarannya. Ini berarti dia bisa menghabiskan 3 triliun Starcoin, dan 30.000 poin superkaya itu akan segera menjadi miliknya. Sejak dia menerobos ke alam abadi dan mencapai tahap awal daftar dominator di Bima Sakti, kemampuannya tetap stagnan selama beberapa waktu. Itu semata-mata karena dia tidak punya tempat untuk menghabiskan Starcoin-nya, yang berarti dia tidak bisa mendapatkan poin superkaya juga sehingga dia tidak dapat meningkatkan kemampuannya. Akhirnya ia bisa menghabiskan uangnya sekarang. Dan dia bisa menghabiskan banyak uang untuk itu. Begitu Dominic memperoleh 30.000 poin superkaya, kemampuannya bisa melesat ke daftar tertinggi, jauh dari tahap awal daftar dominator. Dia bahkan bisa melewati tepat di atas daftar Emuro. Lompatan yang luar biasa memang luar biasa. Jika orang lain mengetahuinya, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia. Bahkan para master dari alam Sage akan dibuat heran. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati 2 alam sekaligus selama terobosan kemampuan mereka. Mungkinkah manusia benar-benar melakukan itu? Mungkin bahkan makhluk mitos dari legenda Yunani tidak sehebat itu. Lord Louis, aku tahu kamu mengatakan semua itu hanya untuk membantu keluargaku. Terima kasih banyak. Aku harus telah menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupan masa lalu aku untuk memiliki kesempatan untuk berteman dengan seseorang yang hebat seperti kamu, kata Oliver saat air mata terbentuk di matanya. Cherry dan mata ibunya juga berkaca-kaca. Semuanya mengerti maksud Dominic yang sebenarnya. Memang jarang menemukan pria yang perkasa, namun tulus dan baik hati seperti Dominic. Jika orang berkuasa lain yang menggantikan Dominic hari ini, mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Lagi pula,
mengapa mereka peduli dengan kehidupan rakyat jelata. Dominic merasa malu karena melihat rasa syukur dalam tatapan mereka. Bahkan, dia lebih peduli tentang menghabiskan uangnya dan mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan kemampuannya. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk membujuk Bartley. Tapi karena mereka membutuhkan bantuannya, Dominic tidak akan ragu untuk membantu. Oliver, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Kita berteman, kan? Jangan terlalu mempermasalahkannya. Ngomong-ngomong, bisakah aku memiliki rincian rekening Bank Bistro? Aku akan transfer uangnya, lalu kalian bisa mulai mencari Albert besok dengan itu. Hapus dulu hutang-hutangnya, dan aku harap kalian semua akan hidup damai ke depannya. Terima kasih banyak. Semua emosi Oliver, dan hal-hal yang ingin dia katakan, digabungkan menjadi satu kata terima kasih pada akhirnya. Dominic tidak menyebutkan berapa banyak dia akan membayar untuk anggur, takut bahwa itu akan mengejutkan Bartley. Apalagi Oliver pasti akan menolak tawaran Dominic lagi begitu dia mengetahuinya. Demi poin super kayanya yang akan membantunya mencapai daftar tertinggi, Dominic memutuskan untuk mentransfer uang secara diam-diam dan tidak memberitahu mereka tentang jumlahnya. Pada saat mereka menemukan waktu, Dominic sudah mentransfer uang dan menyelesaikan transaksi. Dia akan mendapatkan poin super kaya saat itu. Sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Dominic mengambil nektar giok 100 bunga dari Oliver dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mendapatkan rincian rekening Bank Bartley Bistro. Akhirnya, dia menggunakan sistem untuk mentransfer 3 triliun Starcoin ke akun. Transaksi selesai, menyegel kesepakatan. Dominic melirik panel sistem. Pemilik Dominic Lewis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,000 Starcoin. Constitution, level 1 dari daftar dominator peningkatan 1 level untuk setiap 10 poin super kaya. Vitalitas, level 10 dari daftar ilahi 100 poin super kaya untuk ditingkatkan. Efektivitas tempur, tahap awal dalam daftar dominator alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, menghancurkan telapak tangan penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional penyelesaian. Poin super kaya, 30.000. Dominic sangat senang melihat jumlah poin super kaya yang dia miliki. Seperti yang diharapkan, dia menerima poinnya segera setelah dia menghabiskan uangnya. Dengan 30.000 poin ini, setidaknya Dominic tidak akan merasa cemas sekarang. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia membuat alasan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bartley untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian, dia pergi dengan nektar giok 100 bunga. Bahkan ketika Dominic sudah tidak terlihat, Cherry masih berdiri di tempat yang sama, melihat ke arah dia pergi, belum mau pergi. Oliver menepuk bahunya, mendesah sambil berkata, "Cherry, berhenti mencari. Lord Lewis berbeda dengan kita. Aku tahu itu, jadi aku akan menganggap semua yang terjadi hari ini sebagai mimpi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melupakan Lord Lewis besok," kata Cherry. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi antara Dominic dan dia. Namun, Dominic telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Bagaimana mungkin mudah untuk melupakannya? Menghela napas. Oliver menghela napas lagi sebelum masuk ke bistro. Ibu kakak beradik itu menggelengkan kepalanya juga dan mengikuti Oliver masuk. Cherry berdiri di depan pintu lebih lama. Setelah memastikan bahwa Dominic tidak akan kembali, dia akhirnya menerima kenyataan dan kembali ke bistro. Begitu Cherry masuk, dia melihat kakaknya dan ibunya duduk dengan bingung. "Oliver, apa yang terjadi?" dia bertanya. Tidak ada yang menanggapinya. Cherry berjalan menuju Oliver dan melambaikan tangannya di depan matanya. Namun, Oliver tidak bereaksi. "Oliver, ada apa dengan kalian? Jangan menakutiku seperti ini." Cherry, yang terganggu dengan bagaimana Oliver bertindak, meraih bahunya dan mulai mengguncangnya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia berhasil menariknya kembali sadar. Dia dengan cepat menghentikan gerakan Cherry dan menghiburnya sambil berkata, "Aku baik-baik saja, Cherry. Kami baik-baik saja." "Oliver, apa-apaan itu tadi? Mengapa kalian tidak bergerak sebelumnya? Itu membuatku takut setengah mati," kata Cherry sambil menepuk dadanya. "Kami sedang melihat uang Lord Lewis ditransfer kepada kami sebelumnya dan tidak bisa keluar dari itu sesaat," kata Oliver. "Uang Lord Lewis ditransfer? Apakah jumlahnya lumayan besar?" Ya, ini sangat banyak sehingga di luar imajinasi kita. Berapa harganya?" 3 triliun, Oliver katakan. "Bagaimana, berapa banyak?" Cherry bertanya lagi, berpikir bahwa dia salah mendengar kakaknya. 3 triliun Starcoin, Oliver mengatakannya sekali lagi. Dia telah menghitung angka lebih dari 10 kali. Pada awalnya, Oliver berpikir bahwa ia telah membaca salah juga. Setelah menghitungnya berulang-ulang, dia yakin tentang benar.
Dominic memang telah mentransfer 3 triliun Starcoin kepada mereka. 3 triliun Starcoin? Oliver berpikir. Bagaimana Lord Louis punya begitu banyak uang? Dia tidak bisa memikirkan orang lain, selain 5 besar, yang bisa membayar begitu banyak uang sesantai itu di benua legendaris. Mungkinkah Lord Louis adalah penerus Big Five? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang semudah itu? GT. 3 triliun? Oliver, kamu tidak bercanda, kan? Cherry membelalakan matanya dan menatap Oliver dengan bingung. Ya, Cherry, kamu mendengarnya dengan benar. Ini adalah 3 triliun. Lord Louis mentransfer 3 triliun Starcoin kepada kita. Dengan uang ini, kita bahkan bisa membeli sebidang tanah besar di sini. Dia adalah bawa kaya? Bagaimana? Cherry gagap. Jika aku benar, Lord Louis harus menjadi penerus Big Five. Penerus dari 5 besar. Cherry akhirnya menyadari betapa Dominic. Itu adalah Big Five. Mereka bisa dianggap dewa di benua legendaris. Setelah dia kembali dari rumah komersial harta karun, dia mengunci diri di kamarnya. Dia tidak peduli betapa terkejutnya keluarga Bartley setelah mereka melihat berapa banyak uang yang dia transfer kepada mereka. Prioritas utamanya saat ini adalah menghabiskan poin super kaya yang baru saja dia dapatkan dan meningkatkan kekuatannya. Dia hanya akan dapat meyakinkan Daniel bahwa dia mendapat dukungan dari ahli daftar Raja Sage jika dia maju ke daftar tertinggi dan dengan santai mengungkapkan sebagian kekuatannya kepadanya. Ini akan sangat mempercepat rencana gila yang ada dalam pikirannya. Daniel Strickland, sebagai putri ketiga dari rumah komersial harta karun, akan memainkan peran yang sangat penting dalam rencananya. Dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuannya. Dia duduk bersila di tempat tidur setelah dia mengunci pintu dan melepaskan semua vitalitasnya. Perisai transparan terbentuk di sekeliling kamarnya untuk mencegah kemungkinan seseorang menerobos masuk ke kamarnya di saat genting. Dia terus ketua kelas gerakan Soren, ahli daftar tertinggi. Dia tidak yakin apakah Soren memiliki vitalitas, tetapi dia berasumsi bahwa bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, Soren tidak sekuat Darla. Vitalitas Darla secara signifikan lebih lemah dibandingkan dengan dirinya sendiri, jadi dia akan baik-baik saja selama dia berhati-hati. Ketika semuanya sudah siap, dia menyalakan panel sistemnya. Pembawa acara, Dominic Louis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,00 Starcoins. Konstitusi, level 1, daftar dominator 10 poin super kaya ke level berikutnya. Vitalitas, level 10, daftar ilahi 100 poin super kaya ke level berikutnya. Efektivitas tempur, daftar dominator tahap awal, alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 30.000. Dia tersenyum saat melihat saldo 30.000 poin super kaya. Dia akhirnya hendak meningkatkan kekuatannya yang tetap stagnan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan kali ini. Pertama, dia menghabiskan 100 poin super kaya untuk memperbarui vitalitasnya dari level 10, Divine List ke level 1, Dominator List. Kemudian, dia menghabiskan 90 poin super kaya lagi untuk terus meningkatkannya sampai ke level 10, Daftar Dominator. Akhirnya, dia menghabiskan 90 poin super kaya untuk meningkatkan konstitusinya dari level 1 ke level 10, Daftar Dominator. Setelah konstitusi dan vitalitasnya mencapai level 10, Daftar Dominator, efektivitas tempurnya juga mencapai setengah langkah, Daftar Emoro. Statistiknya dalam sistem berubah sesuai dengan itu. Pembawa acara, Dominic Louis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,00 Starcoins. Konstitusi A level 10, daftar dominator 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Vitalitas, level 10, daftar dominator 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Efektivitas tempur, setengah langkah, daftar Emoro, alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 29,72. Dia tidak ragu-ragu dan terus meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya. Dia akan membutuhkan 1000 poin super kaya lagi untuk maju dari level 10, daftar dominator ke level 1, daftar Emoro. Dan akan menghabiskan 900 poin super kaya lagi untuk maju dari level 1 ke level 10 di daftar Emoro. Harganya 1900 poin super kaya. Ini hanyalah satu dari sekian banyak langkah yang ia rencanakan. Dia menghabiskan 3.800 poin super kaya untuk meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke level 10, daftar Emoro. Akibatnya, efektivitas tempurnya setara dengan Pre Supreme List.
Tingkat kekuatan ini tidak akan dianggap lemah bahkan di Stardom Realm, peradaban tingkat 7. Dia akan bebas melakukan apa yang dia inginkan selama dia tidak menginjak jari kaki mereka dari pasukan menengah hingga besar. Dia menarik napas dalam-dalam dan meregangkan anggota tubuhnya sebelum dia melihat panel sistem. Pembawa acara, Dominic Lewis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,000 Star Coins. Konstitusi, level 10, daftar Immortal 10.000 poin super kaya ke level berikutnya. Vitalitas, level 10, daftar Immortal 10.000 poin super kaya ke level berikutnya. Efektivitas tempur, daftar pra tertinggi, alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 25,92. Dia akan membutuhkan 10.000 poin super kaya untuk maju ke tingkat berikutnya dan itu akan membuatnya kehilangan lebih banyak poin super kaya untuk maju saat dia terus meningkatkan atributnya. Dia akan membutuhkan total 38.000 poin super kaya untuk meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke level 10, daftar tertinggi yang kemudian akan memimpin efektivitas tempurnya untuk maju ke alam Presage. Dia akan membutuhkan total 38.000 poin super kaya. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 25.000 poin super kaya saat ini dan membutuhkan lebih dari 12.000 poin super kaya sebelum dia bisa maju lebih jauh. Dia berharap dia akan mampu menjembatani kesenjangan 12.000 poin super kaya yang aneh selama pelelangan. Sesuatu yang lain terpikir olehnya. Menurut perhitungannya, dia akan membutuhkan puluhan juta poin super kaya jika dia ingin maju ke efektivitas tempur tertinggi di Stardom Realm, yang merupakan daftar Raja Sage. Jumlah poin super kaya ini hanya akan membawanya ke daftar Raja Sage awal. Bahkan jika dia menghabiskan semua uang yang dia miliki di sistem, dia hanya akan menghasilkan 100 juta poin super kaya, yang tidak cukup baginya untuk maju ke ranah berikutnya setelah Sage Realm. Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang sistem, dia tahu bahwa itu dapat ditingkatkan. Bagaimanapun, sistem ini berasal dari peradaban dewa. Daftar Raja Sage adalah efektivitas tempur paling kuat di Stardom Realm, peradaban level 7, tetapi tidak mungkin dengan batas yang ditetapkan oleh Seth. Dia mengatur pernapasannya dan setelah dia beradaptasi dengan perubahan di tubuhnya, dia terus menggunakan poin super kayanya untuk memajukan atributnya. Dia memutuskan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan dan fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Dia memiliki lebih dari 20.000 poin super kaya yang tersisa yang dia rencanakan untuk digunakan hanya untuk meningkatkan konstitusinya. Dia menghabiskan 19.000 poin super kaya untuk meningkatkan konstitusinya ke level 10, daftar tertinggi. Ini berarti bahwa dia memiliki efektivitas tempur dari daftar tertinggi puncak. Jika dia terus menghabiskan poin super kayanya untuk memajukan konstitusi dan vitalitasnya, dia hanya akan bisa naik ke level 5, daftar tertinggi, yang berarti bahwa efektivitas tempurnya akan setara dengan daftar tertinggi pertengahan. Itu tidak akan seefektif hanya berfokus pada memajukan konstitusinya. Namun, dia perlu menghabiskan 19.000 poin super kaya lagi untuk membawa vitalitasnya ke tingkat yang sama jika dia ingin maju ke alam pratahap. Dia menghabiskan 10.000 poin super kaya untuk memajukan konstitusinya ke level 1, daftar tertinggi. Tetapi ketika dia mencoba untuk lebih memajukan konstitusinya, dia menerima dorongan dari sistem bahwa dia tidak akan dapat terus memajukan konstitusinya jika vitalitasnya tidak berada di tingkat daftar tertinggi. Ia merasa sedikit bingung. Dia telah dapat meningkatkan konstitusinya tanpa perlu meningkatkan vitalitasnya sebelum sistem ditingkatkan. Kenapa dia tiba-tiba tidak bisa melakukannya sekarang? Dia menduga bahwa beberapa perubahan pasti telah terjadi dalam sistem tanpa sepengetahuannya selama peningkatan terakhir. Dia sekarang harus meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya pada saat yang sama. Jadilah itu. GT. Dia tidak punya banyak pilihan karena sistem tidak dapat berkomunikasi dengannya, dan dia tidak punya cara untuk bertanya kepada sistem. Dia hanya bisa beroperasi dengan aturan sistem. Dia menghabiskan 10.000 poin super kaya lagi untuk meningkatkan vitalitasnya ke level 1, Supreme List, dan menggunakan semua poin super kaya yang tersisa untuk meningkatkan konstitusinya. Setelah dia menghabiskan poin super kaya itu, dia memeriksa sistem lagi. Pembawa acara, Dominic Lewis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,000 Star Coins. Konstitusi A level 5, daftar tertinggi 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Vitalitas, level 1, daftar tertinggi 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Efektivitas tempur, daftar tertinggi pertengahan, alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 90. Efektivitas tempurnya sekarang berada di pertengahan daftar tertinggi. Senjata ilahi ilusinya.
pedang eksorsisma, melengkapi hukum pedang pembunuh iblisnya dengan apik. Dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan ahli daftar tertinggi menengah jika dia pernah diminta untuk melakukannya. Dia menduga bahwa Soren dari rumah komersial harta karun mungkin adalah ahli daftar tertinggi pertengahan karena dia tidak merasakan banyak tekanan dari Soren seperti yang dia rasakan dengan Darla. Darla adalah ahli spim list yang terlambat dan siapapun yang sedikit lebih lemah darinya jelas akan menjadi ahli spim list pertengahan. Dia percaya bahwa akan dengan mudah mampu mengalahkan Soren dengan pedang eksorsisnya. Kemudian lagi, dia tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Soren mungkin memiliki senjata ilahi ilusi sendiri. Bagaimanapun, rumah komersial harta karun adalah salah satu dari 5 besar di benua legendaris. Itu kaya dan memiliki banyak harta. Meski begitu, kemungkinannya masih 50-50. Dia tidak takut pada Soren. Bagaimana dia tahu bahwa pedang pengusiran setan adalah senjata ilahi ilusi teratas? Soren tidak akan pernah memiliki harta setingkat ini seumur hidupnya. Dia menyingkirkan sistem itu dengan puas dan pada saat yang sama, menarik vitalitasnya. Dia sekarang menjadi pria yang sangat berbeda dari saat dia pertama kali kembali. Dia telah menjadi ahli daftar dominator sebelumnya tetapi sekarang, dia adalah ahli daftar tertinggi menengah. Ada kesenjangan yang sangat jauh antara kedua tingkat tersebut. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan meregangkan tubuh. Letak! Persendiannya retak dan meletus. Ia merasakan kekuatan menjalari seluruh tubuhnya. Dia akhirnya merasa kuat lagi. Meskipun tidak ada perubahan pada penampilan fisiknya setelah kekuatannya meningkat, dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Dalam sekejap dia menarik vitalitasnya, Soren tiba-tiba tampak terkejut. Soren berada di ruangan lain di rumah komersial harta karun, dalam diskusi dengan Daniel. Daniel segera menyadari perubahan Soren dan bertanya. Ada apa? Nona Daniel, aku merasakan sekelebat aura yang kuat sebelumnya tapi ketika aku mencoba menelusuri sumbernya, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Jawab Soren jujur. Aura yang kuat? Seberapa kuat? Dia penasaran. Dia pasti tidak lebih lemah dariku. Tidak lebih lemah darimu? Ini berarti bahwa dia adalah ahli daftar tertinggi pertengahan. Apakah kamu tahu siapa itu? Aku tidak tahu. Ia menggeleng serius. Ia masih sangat lemah. Belum terlalu lama sejak dia mulai menumbuhkan vitalitasnya. Jika Dominic tidak menarik vitalitasnya ketika ia menarik perisai vitalitasnya, Soren tidak akan pernah bisa menemukannya. Ini mungkin bukan apa-apa, jangan khawatir. Wajar bagi para ahli spim list untuk melewati rumah komersial karena kami adalah salah satu dari 108 zona perdagangan di benua legendaris. Selama mereka berarti kita tidak membahayakan, itu semua baik. Aku mengerti. Jawab Soren. Dia meninggalkan satu detail. Dia menyadari bahwa aura ini tidak lebih lemah darinya, yang berarti bahwa pihak lain sangat dekat, bahkan mungkin di dalam rumah komersial harta karun. Namun, ia tetap diam. Dia tidak punya bukti untuk mendukung klaimnya. Mereka melanjutkan perbincangan mereka. Dominic tetap di kamarnya, perlahan-lahan terbiasa dengan perubahan dalam tubuhnya yang disebabkan oleh peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Dia membiasakan diri dengan kekuatan ahli spim list pertengahan. Dia tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Tidak ada yang mengganggunya selain Miranda yang membawa putrinya menjenguknya. Adrian terus mengganggu Dominic untuk bercerita. Miranda tidak punya banyak pilihan. Dia membawa putrinya karena dia perlu mendiskusikan sesuatu dengannya. Namun, Dominic tidak berminat untuk bermain dengannya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia memberitahu gadis itu bahwa dia akan bercerita setelah dia selesai menyelesaikan masalah yang ada di tangannya. Gadis kecil itu cemberut, tapi dia cukup dewasa untuk memahami ketulusan di wajah Dominic. Dia mengerti bahwa Dominic memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, jadi dia tidak bersikeras dan pergi dengan patuh bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, ada ketukan di pintunya. Knock knock. Siapapun itu cukup ngotot. Siapa di sana? Ia membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Ia tetap bersila di atas ranjangnya. Setelah menghabiskan beberapa hari beradaptasi dengan perubahan di tubuhnya dan dengan bantuan vitalitasnya, dia telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatan seorang ahli daftar tertinggi. Dominic, ini aku. Dia mendengar Daniel di luar pintu. Mohon tunggu sebentar, Nona Strickland. Aku akan segera berakhir. Ia bangkit berdiri dan membuka pintu. Daniel tercengang saat melihatnya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berubah secara signifikan dalam hitungan hari. Namun, dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang sebenarnya telah berubah. Ia masih terlihat sama seperti dulu tentunya. Dia merasakan bahwa aspek-aspek tertentu dari dirinya telah mengalami perubahan total. Apa perasaan aneh untuk memiliki? Dia merasa bingung. Ketika dia melihat bagaimana dia menatapnya, dia bertanya. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Tidak ada sama sekali.
Aku hanya terganggu tadi setelah terpikir sebuah pikiran. Dia mengguncang dirinya dari lamunannya dan menjawab. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Apa? Apa? Mengapa aku tidak bisa mengunjungi kamu tanpa memiliki agenda? Kamu mengurung diri di kamarmu selama berhari-hari, jadi aku harus memeriksa apakah kamu masih hidup kan? Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu kepada mentor kamu jika sesuatu terjadi pada kamu di rumah komersial harta karun? Dia berkata sambil bercanda. Nona Strickland, kamu pasti menggodaku. Apa yang bisa terjadi pada para ahli di tingkat kita? Aku hanya berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Mentor aku mengatakan bahwa berkultivasi seperti berlayar melawan arus dan aku akan mundur jika aku tidak membuat kemajuan. Hal ini memacu aku untuk memanfaatkan setiap menit untuk berkultivasi. Mentor aku dapat memeriksa aku kapan saja dan aku akan dihukum jika aku gagal memenuhi harapannya. Apa mentormu akan datang? Kapan? Dia langsung bertanya. Mentornya diduga adalah seorang ahli Sage King. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan seorang ahli yang tangguh. Dia pasti akan menuai keuntungan seumur hidup jika dia bisa terhubung dengannya. Dia ingin mengenal mentornya. Aku juga tidak tahu. Dia biasanya datang dan pergi sesuai keinginannya dan selalu sulit dilacak. Tidak ada yang pernah tahu kemana dia menuju. Tolong perkenalkan aku pada mentormu jika dia pernah mampir. Aku ingin tahu orang seperti apa yang ahli dari level mentormu. Aku mengagumi para ahli yang kuat sejak aku masih kecil. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Dia terlihat seperti orang biasa lainnya. Tidak ada yang istimewa darinya. Kamu mungkin merasa seperti itu karena kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya. Dia akan terlihat berbeda bagiku karena itu akan menjadi pertemuan pertama kami. Apakah kamu berjanji untuk memperkenalkan aku kepadanya? Cantik dong. Tentu, aku bisa menyampaikan pesannya tapi aku tidak bisa berjanji. Terima kasih, terima kasih. Aku akan puas selama kamu menyebutkanku. Dia bertingkah seperti itu. Dia punya ide lain ketika dia melihat betapa senangnya dia. Oh ya, pendirian kamar dagang kali ini juga merupakan ujian yang diajukan oleh mentorku. Kami telah mengumpulkan banyak kekayaan dan dia ingin melakukan sesuatu dengan uang. Namun, dia tidak nyaman melangkah maju, jadi dia mempercayakan kekayaannya padaku. Jika kamu setuju untuk membantu aku untuk memperluas dan mengembangkan rumah komersial kami, dia pasti akan setuju untuk bertemu dengan kamu ketika aku menyebutkan prestasi kamu kepadanya. Dia akan memiliki kesan yang baik tentang kamu. Masa sih? Tentu saja. Kenapa aku berbohong padamu? Sangat baik. Aku akan memastikan bahwa rumah komersial kamu tumbuh dan berkembang dalam waktu singkat selama kamu memberikan aku dengan modal yang cukup. Satu-satunya syaratku adalah aku bisa bertemu dengan mentormu saat dia tiba. Deal! Dia menyetujui permintaannya tanpa berpikir dua kali. Bukankah dia hanya ingin terhubung dengan ahli daftar Raja Sage? Selama kamu mengikuti instruksi aku dan membujuk keluarga Strickland untuk membantu, kamu akan melihat ahli daftar Raja Sage di masa depan. Dia mengobrol dengannya sebentar sebelum dia ingat alasan kunjungannya. Dia tidak datang hanya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Sebaliknya, dia datang untuk memberinya informasi bahwa mereka akan berangkat besok ke markas Trajo Commercial House untuk berpartisipasi dalam acara besar, jadi dia harus membuat persiapan untuk pergi. Kita akan berangkat ke zona perdagangan super di sebelah barat benua legendaris tempat markas Trajo Commercial House berada juga. Silakan melakukan persiapan, katanya. Apa kita akan pergi? Apakah pelelangannya akan segera dimulai? Tanyanya penuh semangat. Dia sekarang sangat membutuhkan lebih dari 120.000 poin super kaya untuk maju ke alam pra-Sage. Setelah dia mencapai level itu, dia tidak perlu takut pada siapapun, selama dia tidak menghadapi ahli alam Sage seperti Richford. Dia harus menghabiskan setidaknya 1,2 triliun di pelelangan ini untuk mencapai tujuannya. Ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang, jadi kita akan tiba tepat sebelum pelelangan dimulai. Tidak banyak yang harus aku siapkan. Jangan ragu untuk mampir dan beritahu aku ketika kita akan berangkat besok. Tentu saja. Aku akan meninggalkan kamu untuk membuat persiapan apapun yang kamu butuhkan. Selamat tinggal. Terima kasih. Setelah dia pergi, dia meninggalkan kamarnya juga. Dia pergi ke tempat Miranda dan mengabari kalau dia akan pergi untuk beberapa waktu. Tidak lama lagi, sebelum dia kembali. Dia juga menyuruh Miranda untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan rumah komersial dari Soren selama dia pergi. Aduyan mungkin tahu bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan karena gadis kecil itu tidak mengganggunya kali ini. Ia memandangi toples wine kecil yang tertutup rapat di atas mejanya setelah ia kembali ke ruangannya. Dia berencana untuk meninggalkan botol Jade Nectar dari 100 bunga untuk Wenat dan gadis-gadis. Ini akan meningkatkan konstitusi mereka dan meningkatkan potensi mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk berkunjung ke sekte Glasir 7 warna. Ia hanya bisa menunggu hingga pelelangan selesai sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Dia belum memutuskan apakah dia harus mengunjungi sekte Glasir 7 warna untuk melewati nektar giok 100 bunga untuk Wenat dan yang lainnya. Atau apakah dia hanya harus menuju ke sana setelah dia yakin dia cukup kuat?
Bagaimanapun, 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna adalah variabel yang tidak pasti. Jika mereka berhasil mendeteksi sesuatu dalam dirinya, dia mungkin tidak akan bisa pergi begitu saja. Dia dulu merasa lebih nyaman di sekte Glasir 7 warna ketika Darla adalah bagian dari sekte dan menikmati status tinggi dalam barisan mereka. Namun, semuanya berbeda sekarang karena dia telah ditempatkan di bawah tahanan di Gua Es. Gua Es adalah tempat yang akan menyebabkan anggota sekte Glasir 7 warna menjadi pucat, bahkan hanya dengan menyebutkannya. Jelas bahwa para Overlord, termasuk mentor Darla, pasti sudah menyerah padanya. Dia enggan mengunjungi sekte Glasir 7 warna sebelum dia mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dia ingin menjadi cukup kuat untuk dapat mengalahkan 4 penguasa dari sekte Glasir 7 warna jika dia melakukan perjalanan ke sana. Dia bermaksud untuk tidak hanya menyelamatkan Darla, tetapi untuk mengambil Wanar dan sisa gadis-gadisnya dengan dia juga. Wanar dan yang lainnya berada dalam posisi yang jauh lebih aman dibandingkan dengan penderitaan yang Darla alami di Gua Es. Lagi pula, mereka Gwen murid Johnson. Mereka tidak akan berada dalam bahaya selama Four Overlord tidak bermaksud menyakiti mereka. Tugas terpentingnya saat ini adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin dan menyelamatkan Darla dari Gua Es. Semakin dia berbohong, semakin banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Darla, bertahanlah! Aku akan segera menyelamatkanmu. Tunggu aku ya! Pikirnya dalam hati. Tidak ada yang lebih penting dari kekuatan seseorang sendiri dan itu sama di bumi, galaksi, dan di dalam alam bintang. Ia memahami teori ini dengan baik. Keesokan harinya, Dominic, Daniel, pelayan, dan penjaga, berlayar di kapal dagang Treasure Commercial House. Karena kapal dagang ini memiliki tanda 5 besar, tidak ada astropirat yang berani merampok mereka meskipun mereka telah melakukan perjalanan keluar dari benua legendaris. Tidak ada astropirat yang akan mengambil risiko menyinggung 5 besar kecuali mereka telah memutuskan bahwa mereka lelah berkeliaran di sekitar perairan benua legendaris. Para astropirate tidak akan memperlakukan rumah-rumah komersial kecil dan menengah terlalu kasar baik selama mereka membayar biaya tertentu. Hanya orang-orang seperti Miranda Klein berasal dari pasukan kecil terpencil yang harus khawatir tentang melarikan diri dengan kehidupan mereka ketika mereka bertemu astropirati. Barang-barang mereka pasti akan diambil dari mereka juga. Meskipun demikian, kapal dagang yang tak terhitung jumlahnya akan berlayar dari setiap sudut Stardom Realm untuk menuju benua legendaris. Mereka sadar akan risikonya, tapi keuntungan yang bisa mereka raih setibanya mereka di benua legendaris terlalu besar untuk diabaikan. Mereka bisa meraup keuntungan hingga 10 kali lipat atau bahkan beberapa puluh kali lipat. Uang itu akan cukup untuk meningkatkan status keluarga mereka. Seperti kata pepatah, bahaya dan kesempatan berjalan beriringan. Banyak orang terus berjalan ke benua legendaris meskipun mereka tahu bahwa jalannya berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa. Alam Stardom terlalu luas. Ada banyak sekali sistem yang lebih kecil seperti Soul Green sistem tempat keluarga Klein bermarkas. Beberapa lebih menyukai stabilitas sementara yang lain lebih suka mengambil risiko dan berjudi. Kapal dagang itu melanjutkan perjalanannya tanpa menemui kesulitan. 1 minggu lebih berlalu dalam sekejap mata. Mereka sudah melewati titik tengah perjalanan mereka. Dominic tetap di kabinnya sepanjang waktu, terus beradaptasi dengan perubahan tubuhnya yang disebabkan oleh peningkatan kekuatannya yang cepat. Daniel sesekali datang berkunjung dan mengobrol dengannya. Dia akan selalu berbicara dengannya tentang dia dan mentornya. Dia tahu bahwa dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dia, jadi dia akan dengan santai mengarang beberapa cerita. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa dia harus meyakinkan Daniel bahwa dia sedang dibimbing oleh seorang ahli Sage King untuk melanjutkan langkah selanjutnya dari rencananya. Daniel kebanyakan percaya ceritanya, tapi dia masih menunggu untuk bertemu mentornya sebelum dia benar-benar yakin. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya percaya pada kata-katanya tanpa bertemu secara pribadi dengan mentornya. Dia hanya akan diyakinkan sepenuhnya olehnya ketika dia akhirnya bertemu dengan ahli daftar Raja Sage legendaris yang memiliki efektivitas tempur tertinggi di Stardom Realm. Dia lebih dari bersedia untuk menempatkan taruhannya pada Dominic meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Hanya ini pilihannya jika ingin mengubah takdirnya. Dia adalah harapan terakhirnya. Begitu tunangannya keluar dari pengasingan, dia tidak punya pilihan selain menikah dengannya jika dia tidak bisa menemukan ahli daftar Raja Sage baru untuk mendukung keluarga Strickland. Lebih penting lagi, dia tidak akan mengampuni keluarganya bahkan jika dia menikah dengannya. Dia perlahan-lahan akan mengambil alih keluarga Strickland sampai dia mendapatkan kendali penuh. Dia kemudian akan memerintahkan keluarganya untuk memberinya sumber daya yang tak ada habisnya untuk kultivasi. Keluarga Strickland menguasai salah satu dari 5 besar di benua legendaris, yang merupakan sumber kekayaan utama. Keluarganya telah mencari cara untuk menyelamatkan diri karena ambisinya tumbuh secara dramatis selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia adalah ahli daftar Raja Sage, jadi siapa yang berani main-main dengannya? Hanya ada segelintir ahli daftar Raja Sage di alam Stardom, dan semuanya berafiliasi dengan kekuatan lain. Tidak akan ada yang rela merusak keseimbangan. Namun, Dominic telah memberinya harapan dengan penampilannya.
Dia mendapat dukungan dari ahli daftar Raja Sage yang lebih suka tetap mengasingkan diri. The Stricklands mungkin hanya bisa melarikan diri dari kesulitan mereka saat ini jika mereka menangkap kesempatan ini. Waktu berlalu dengan lambat. Suatu hari, dia melatih dirinya untuk mengendalikan peningkatan kekuatannya yang cepat sambil duduk bersila di tempat tidurnya dengan mata tertutup. Tiba-tiba saja, kabinnya bergetar hebat. Matanya terbuka. Apa yang terjadi? Siapa yang berani main-main dengan kapal dagang salah satu 5 besar di benua legendaris? GT. Namun, dia tidak melepaskan vitalitasnya untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Lebih baik berbuat salah di sisi kehati-hatian karena dia tidak yakin bagaimana situasi di luar sana. Sebenarnya tidak masalah apakah dia akan ketahuan jika dia melepaskan vitalitasnya. Sebagai ahli daftar tertinggi pertengahan, vitalitasnya sangat kuat dan praktis tidak terdeteksi. Tidak apa-apa selama dia tidak melepaskan vitalitasnya di depan seorang ahli alam Sage. Di luar kapal dagang yang Daniel dan Dominic naiki, sebuah pesawat ruang angkasa mewah yang beberapa kali lebih besar dari kapal dagang menghalangi jalan mereka. Kata Jefferson terpampang dalam huruf besar di seberang pesawat luar angkasa. Siapapun yang memiliki pengetahuan umum akan tahu apa arti melihat pesawat luar angkasa dengan kata-kata Jefferson. Itu adalah moda transportasi khusus yang hanya digunakan oleh keturunan garis keluarga Jefferson. Keluarga Jefferson, seperti keluarga Strickland, mengelola salah satu dari 5 besar di benua legendaris. Keluarga Strickland mengelola Treasure Commercial House sementara keluarga Jefferson mengelola Cornucopia. Kedua rumah komersial ini setara satu sama lain. Treasure Commercial House menduduki peringkat ketiga di antara Big Five sementara Cornucopia menduduki peringkat kedua. Tabrakan antara kedua kapal telah menyebabkan guncangan hebat yang ia rasakan tadi. Kapal-kapal itu tidak rusak dan tidak ada kematian juga karena kemampuan pertahanan yang layak dari kedua kapal. Tabrakan itu bahkan tidak menembus pertahanannya dan tidak ada goresan sama sekali di lambung kapal. Kapal keluarga Jefferson jauh lebih besar dari kapal dagang keluarga Strickland. Jadi meskipun kapalnya tetap tidak rusak, kapal itu tetap bergetar hebat. Daniel mengerutkan kening ketika dia melihat kapal keluarga Jefferson dan mengeluarkan perintah untuk menghindari kapal mereka. Namun, mereka masih bertabrakan. Dia tahu bahwa mereka pasti sengaja merencanakan tabrakan dan juga menebak siapa yang ada di kapal mereka. Hanya ada satu pria dari keluarga itu yang akan melecehkannya tanpa henti. Itu tidak lain adalah Tyrell Jefferson, salah satu keturunan garis paling menonjol dari keluarga Jefferson. Dia juga penerus baris kedua dan menikmati status tinggi dalam keluarganya. Benar saja, dia mendengar suara yang dikenalnya dari kapal setelah tabrakan. Nona Daniel, bagaimana kabarmu? Tyrell, bagaimana kamu tahu itu aku? Dia bertanya dengan serius. Kapalnya adalah kapal dagang biasa dari rumah komersial harta karun. Itu bukan kapal yang dimaksudkan untuk digunakan oleh keturunan Lenial. Jadi bagaimana dia mengetahui lokasi tepatnya? Ia bahkan sudah sengaja merencanakan tabrakan ini. Hahaha, Nona Daniel, apa menurutmu aku layak menjadi penerus Jefferson jika aku tidak bisa melakukan ini? Ucapnya sambil tertawa keras. Dia berpikir keras. Apa yang bisa salah? Apakah dia menanam tahi lalat dalam rombongannya? Apakah tahi lalat ini mengungkapkan lokasiku padanya? Mustahil. GT. Mereka yang berada di sisinya semuanya telah dipersiapkan dan dilatih oleh keluarga Strickland sejak kecil. Bagaimana mereka bisa mengkhianatinya? Apa yang sedang terjadi? GT. Dia tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu menghentikanku? Dia bertanya. Bukan apa-apa kok. Aku ingin mengundang kamu untuk makan dengan aku di kapal aku. Kami hanya akan mengobrol santai. Jadi aku bertanya-tanya apakah kamu akan rahmat aku dengan perusahaan kamu? Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Mohon maaf. Aku punya masalah lain yang harus diurus, jadi aku tidak akan bergabung denganmu. Katanya. Nona Daniel, aku telah melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk bertemu denganmu dan kamu bahkan tidak bisa diganggu untuk menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Bagaimana aku bisa mempertahankan reputasiku di benua legendaris di masa depan? Silakan jalani hidup sesukamu. Ini bukan urusanku. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Selamat tinggal. Dia segera mengeluarkan perintah untuk kapal dagangnya untuk menghindari kapalnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat kapalnya bergerak untuk menghalangi jalan mereka juga. Mereka berulang kali dihentikan oleh kapalnya setelah beberapa kali mencoba mengubah arah. Dia marah dan bertanya dengan keras. Tyrell Jason, menurutmu apa yang kamu lakukan? Nona Daniel, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku hanya ingin makan dan mengobrol santai dengan kamu. Itu saja. Selama kamu menyetujui permintaanku, aku akan membiarkanmu pergi setelah makan. Silakan luangkan waktu kamu untuk memikirkannya. Aku punya banyak waktu luang. Katanya acuh tak acuh. Tindakannya membuatnya sangat marah sehingga wajah cantiknya bersemu merah dan dadanya naik turun dengan keras.
Dia berharap dia bisa menyerang dan membunuhnya. Namun, dia hanya akan bisa melakukan ini dalam imajinasinya. Kenyataannya adalah permainan bola yang berbeda. Itu adalah satu hal untuk dibicarakan apakah dia benar-benar bisa membunuhnya. Dia tidak akan berani membunuhnya bahkan jika dia bisa. Sebagai penerus baris kedua dari keluarga Jefferson, ia menikmati status yang sangat tinggi. Statusnya jauh lebih tinggi darinya di keluarga Strickland. Selain itu, Drager Commercial House dan Cornucopia mungkin setara satu sama lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa keluarga Jefferson dan keluarga Strickland sama kuatnya. Ada banyak cara untuk melihatnya. Secara sederhana, keluarga Strickland baru saja bersekutu dengan pendukung yang kuat, dan terus terang, mereka akan menawarkan sejumlah besar sumber daya untuk mencari perlindungan mereka. Mereka masih harus bergantung pada bagaimana perasaan pendukung mereka pada saat mereka membutuhkannya. Hal ini terutama terjadi dalam beberapa tahun terakhir di mana tampaknya pendukung mereka mulai menunjukkan ambisi mereka untuk mengambil alih keluarga Strickland. Keluarga Jefferson berbeda karena mereka sudah memiliki seseorang dalam keluarga mereka yang menikmati status tinggi dalam keluarga pendukung mereka. Seorang putri berbakat dari keluarga Jefferson telah bersekutu melalui pernikahan dengan pendukung mereka. Ini sangat mirip dengan keadaan Daniel saat ini. Setelah dia menikah dengan keluarga pendukung mereka, dia mencakar jalannya dan sekarang menjadi sosok penting dari keluarga itu. Akibatnya, keluarga Jefferson juga meningkat. Meskipun ada kemungkinan bahwa keluarga Strickland mungkin ditinggalkan dengan kejam oleh pendukung mereka, keluarga Jefferson mendapat dukungan kuat dari pendukung mereka. Inilah perbedaan antara kedua keluarga. Jika dia membunuhnya dan keluarga Jefferson meminta pertanggungjawaban keluarganya hanya akan bisa meminta maaf dan menebus kesalahannya dengan menyerahkannya setelah membayar harga yang sangat mahal. Meskipun kedua keluarga mendapat dukungan dari ahli daftar Raja Sage, kesulitan mereka sangat berbeda. Sementara keluarga Jefferson dapat hidup dengan nyaman dan menikmati stabilitas, keluarganya berada dalam kesulitan dan dapat dihancurkan kapan saja. Carol Jefferson, aku punya hal-hal mendesak yang harus diperhatikan saat ini. Bisakah kita memindahkan makanan ini ke kemudian hari? Dia akhirnya berkata setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tentu saja tidak. Siapa yang tahu apakah kamu akan menepati janjimu setelah kamu kembali ke markas keluargamu? Aku tidak akan berani meminta keluargamu untuk menyerahkanmu. Jadi, karena kita sudah bertemu hari ini, kamu baru bisa pergi setelah kita minum bersama setidaknya 1 kali. Tanggapnya keras kepala. Matanya berkabut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bajingan ini. Haruskah aku makan dengan Carol? Tentu saja tidak. Di atas mayat aku. Dia tidak bodoh. Sebagai seseorang yang secara teoritis terlibat, tidak masalah apakah ada hubungan yang terjadi antara dia dan Carol. Jika dia berani naik kapalnya sendirian, masa depannya akan menjadi neraka yang hidup. Di atas kapal keluarga Jefferson yang mewah, Carol Jefferson duduk-duduk di kursinya, sementara pelayan wanita yang tampan memijat kaki dan bahunya. Dia adalah gambaran kenyamanan. Hari ini dia telah mencegat putri ketiga keluarga Strickland, Danielle Strickland, tanpa alasan lain selain untuk bertemu dengannya di atas kapalnya. Pertama kali Carol melihat Danielle, dia tertarik dengan penampilan dan bakatnya. Tapi Danielle bertunangan, dan tunangannya adalah salah satu pemain top Stardom Realm, sementara keluarganya berada di puncak Realm. Sebagai pewaris baris kedua keluarga Jefferson, Carol bukan tipe pria yang membiarkan tubuh bagian bawahnya membuat keputusan. Wanita mana yang tidak bisa dia miliki? Dia tidak punya alasan untuk memprovokasi Danielle atau tunangannya. Alasan sebenarnya dia mencegat kapal dagang Danielle adalah bahwa seseorang telah mempercayakannya untuk mempermainkan tunangannya. Strickland dan Jefferson tidak pernah bergaul dengan baik. Generasi muda dari kedua keluarga sering bersaing satu sama lain. Jika Danielle naik ke kapal Jefferson dan berita itu tersebar, reputasinya akan hancur. Ini juga akan meningkatkan tingkat pemusnahan Strickland. Reputasi tunangan Danielle juga akan rusak. Bagaimana jika dia adalah pemain top di Stardom Realm? Bukankah tunangannya berada di kapal orang lain? Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di sana? Sekarang dia akan dikenal sebagai kakel. Carol mengambil risiko besar dengan melakukan ini. Pria yang ingin dia sakiti memiliki status dan kekuasaan tertinggi dari generasinya di Stardom Realm. Jika dia tidak terlalu berhati-hati, dia bisa berakhir menjerat dirinya sendiri. Tapi dia memutuskan untuk berhati-hati. Carol adalah pewaris baris kedua dari keluarga Jefferson, sehingga masih ada pewaris baris pertama di atasnya. Dia telah mencoba membalikkan keadaan dengan usahanya sendiri. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya tidak berhasil. Dia perlahan mulai mengerti bahwa kerja keras tidaklah cukup. Jika kamu tidak menemukan beberapa keuntungan khusus, kamu tidak bisa bersaing. Dan ini adalah kesempatan emas. Jika dia berhasil merusak reputasi tunangan Danielle, orang yang mempercayainya akan senang. Dan dengan dukungannya, Carol mungkin suatu hari memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Jefferson. Bagaimanapun, keluarga Jefferson dikendalikan oleh keluarga lain.
Dan orang yang telah memberinya misi ini mungkin menjadi kepala keluarga yang lain itu. Inilah mengapa Taro tahu lokasi Daniel dan mencegatnya dalam perjalanannya. Dia harus membawanya ke kapalnya dengan segala cara. Bahkan dengan paksaan, jika perlu. Taro tidak akan menyakitinya. Dia hanya mengundangnya untuk makan. Dan kemudian dia akan mengumumkannya secara terbuka. Aku sudah mengagumi Nona Daniel untuk waktu yang lama. Jadi aku mengundangnya untuk makan ramah karena kami kebetulan berpapasan. Biarkan orang lain membayangkan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika Strickland mengetahuinya, mereka tidak akan bisa menemukan kesalahannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas Daniel. Tidak bisakah generasi muda berbicara bersama sambil makan? Taro, aku wanita yang sudah bertunangan. Apa menurutmu ini pantas? Daniel bertanya. Ini sangat tepat. Kami hanya akan makan dan beberapa percakapan. Kamu tahu aku pria sejati. Taro menjawab, mempengaruhi hawa acuh tak acuh. Pikirkan baik-baik. Apa kamu sudah memikirkan akibatnya jika tunanganku mengetahuinya? Konsekuensi apa yang bisa terjadi? Kamu masih belum menikah, dan bahkan jika kamu, apakah itu berarti kamu tidak diizinkan untuk makan malam dengan seseorang? Jika begitu maka aku khawatir kehidupan masa depanmu akan sangat basi. Taro, aku tahu kamu mengerti apa yang aku katakan. Apa kamu yakin bisa mengatasi amarah tunanganku? Cukup omong kosong, Nona Daniel. Jika aku takut akan konsekuensinya, akankah kita melakukan percakapan ini? Pokoknya kamu akan makan malam denganku suka atau tidak. Kata Taro kehilangan kesabarannya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya, jangan sampai ada ketidaknyamanan yang muncul. Dia ingin itu pergi tanpa hambatan. Untuk menambahkan sedikit sesuatu yang ekstra untuk upayanya menjadi kepala Jefferson, Taro tidak mau mengakui kekalahannya. Kamu! Taro sangat marah Daniel sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah berpikir bahwa Taro, sebagai pewaris baris kedua Jeffersons, akan berperilaku seperti bajingan. Sepertinya dia tidak akan melepaskannya sampai mereka makan malam. Apa yang bisa dia lakukan? Daniel tidak bisa melihat jalan keluar dari itu. Dia ingin menghubungi keluarganya tetapi menemukan bahwa Taro telah memblokir sinyalnya. Tapi dia tahu dia tidak bisa makan malam dengannya. Jika dia naik kapal Taro, tidak masalah apa yang mereka lakukan, begitu berita itu keluar. Dia tidak hanya akan disebut tidak setia, tetapi bahkan nama keluarganya akan dinodai. Ketika tunangannya keluar dari pengasingan, berita tentang dia dan keluarga Strickland bisa terlalu banyak untuk dia terima. Seorang pria yang sombong seperti dia tidak akan bisa menerimanya. Daniel bahkan merasa bahwa Taro datang sengaja untuk mempercepat kehancuran keluarganya. Tetapi ketika dia memikirkannya, sepertinya ada yang tidak beres. Bagaimana dia berani bertindak seperti ini? Bagaimana dia berani mengambil risiko menjadi objek kemarahan tunangannya? Mungkin. Daniel terkejut dan ada kilatan dingin di matanya. Apakah seseorang mengendalikannya dari balik layar? Siapa itu? Itu pasti pendukung keluarga Jefferson. Hanya itu satu-satunya kemungkinan. Bagaimana lagi Taro bisa begitu berani? Mereka mengatakan bahwa dua keluarga tidak akur. Bukan tidak mungkin seseorang di balik layar mencoba bergerak. Harus diingat bahwa Daniel adalah bakat terkenal dari benua ilahi tengah. Kecerdasannya sangat dikenal. Berdasarkan tindakan Taro orang bisa menyimpulkan apa yang dia lakukan. Jika tidak ada yang mendukungnya dari balik layar, dia tidak akan pernah punya nyali untuk bertindak seperti yang dia miliki hari ini. Meskipun Daniel sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang sedang terjadi, dia masih tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Taro jelas datang untuk suatu tujuan, dan orang-orang yang dibawanya kuat. Padahal Daniel tidak membayangkan hal seperti ini akan terjadi dan hanya dilindungi oleh pengawal dari beberapa pelayan wanita. Dia tidak berpikir siapapun di benua ilahi tengah akan berani membuatnya kesulitan. Lagi pula, semua orang tahu siapa tunangannya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang bertindak seberani Taro. Jika dia menggunakan kekerasan, sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat dia pikirkan, dan masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dominic adalah satu-satunya faktor dirusak. Namun sayang, ia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika dia mengungkapkannya, Taro mungkin tidak akan mempercayainya. Jika kamu mengatakan siapapun adalah murid master daftar penguasa, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan jatuh ke tangan bajingan ini, Taro? Dalam perkiraan Daniel, Taro harus memaksanya naik ke kapalnya, dan kemudian melepaskannya nanti. Dia tidak perlu melakukan lebih dari itu. Ketika kabar keluar, itu akan mengeja akhir baginya dan keluarganya. Tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Pada titik ini, jika Dominic, seorang murid master daftar penguasa, ingin membantunya itu akan sangat sulit. Sementara Daniel mencoba memikirkan solusi, Taro semakin tidak sabar. Akan lebih baik baginya jika Daniel memutuskan untuk naik kapalnya dengan bebas.
Namun jika tidak, ia siap menggunakan kekerasan. Ia sudah siap menghadapi apapun. Dia tahu bahwa penjaga Daniel, beberapa yang dia miliki, hanyalah master daftar Immortal. Jadi untuk menghindari masalah, dia datang dengan 2 master Supreme List. Hanya untuk memastikan rencananya berhasil. Dia prihatin dengan konsekuensinya. Dia tidak peduli apakah Daniel dan seluruh Stricklands hidup atau mati. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus menemukan cara untuk Tuan Rahmat Moran. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menjadi kepala keluarga Jefferson. Nona Daniel, bagaimana menurutmu? Ayo naik kapalku dan minum bersamaku. Dan sebagai Jefferson, aku berjanji tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Lupakan saja, Taro. Tidak mungkin aku akan naik ke kapalmu. Daniel langsung menolak. Kenapa kamu ingin menghinaku seperti ini, Nona Daniel? Apakah kamu pikir kamu begitu istimewa? Jangan membuatku menggunakan kekerasan. Jika aku tahu lokasimu, jangan kira aku tidak tahu penjaga yang ada bersamamu hanyalah master daftar Immortal. Mereka tidak banyak untuk dilihat. Aku tahu niatmu, Taro. Jika kamu mencoba memaksaku, aku akan bunuh diri di tempat dan meninggalkanmu untuk berurusan dengan hasilnya. Dia memikirkannya sebentar. Hanya ada satu cara untuk pergi. Jika Taro menyentuhnya, dia akan bunuh diri. Itu satu-satunya jalan keluar dari kebingungan seperti ini. Jika dia mati, tidak ada rumor yang akan menahan air. Dan Taro masih akan menghadapi kemarahan keluarga dan tunangannya. Tentu saja, Daniel tidak ingin mati. Dia tidak punya pilihan sekarang, namun dia juga bertaruh bahwa Taro tidak akan mengambil risiko. Nona Daniel, apakah ada kebutuhan untuk ini? Aku hanya mengagumimu dan ingin minum denganmu. Sudah kubilang aku tidak akan menyentuhmu jika kamu bergabung denganku di kapalku. Mengapa kamu harus berbicara tentang metode ekstrim? Taro berbicara dengan tenang. Meski nadanya tenang, Taro telah berdiri dari kursinya, wajahnya pias dan amarah membara di hatinya. Meskipun berpikir tentang hal itu begitu banyak, Taro tidak pernah berpikir bahwa Daniel mungkin mengambil hidupnya sendiri. Jika dia melakukannya, rencananya akan gagal. Tidak hanya dia tidak akan masuk ke Tuan Moan Rahmat, tapi dia juga akan disalahkan oleh Stricklands dan tunangan Daniel. Tanpa dukungan Tuan Moan, bagaimana Taro akan menahannya? Aku tahu apa yang kamu lakukan, Taro. Seseorang menempatkanmu untuk ini, benar kan? Kamu mencoba untuk mengubah opini publik terhadap tunangan aku, untuk memenangkan dukungan seseorang dan membuat hal-hal buruk bagi Stricklands. Jika kamu tidak berpikir aku akan bunuh diri, kamu dapat mencobanya dan melihat apa yang terjadi. Daniel berkata dengan gigi terkatup. Dia telah melihat rencana Taro sepenuhnya. Taro tidak akan mengakuinya. Dia memiliki kontrol diri yang baik. Meskipun dia telah melihat rencananya, dia hanya berdiri di sana mengepalkan tinjunya. Dia masih bisa berbicara dengan tenang. Daniel, kamu telah salah paham. Siapa yang tidak tahu bahwa aku pengagum bersemangatmu? Aku tahu kamu akan segera menikah dan tidak akan ada kesempatan lagi. Sekarang, sementara kamu masih belum menikah, apakah sangat tidak pantas bagi aku untuk mengundang kamu untuk minum dan makan ramah? Kamu pikir aku percaya padamu, Taro? Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku sudah membuat keputusan. Kamu bisa melepaskanku sekarang, dan aku akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi, atau kamu bisa bergerak dan aku akan bunuh diri di sini di depanmu, dan kita akan lihat bagaimana kamu menangani konsekuensinya. Pilih. Terdiam beberapa saat, kemudian terdengar ledakan tawa. Itu adalah Taro. Mendengarkan tawa kurang ajar Taro, Daniel mengerutkan kening dan jantungnya berdegup kencang. Dia punya firasat buruk. Dia tidak akan benar-benar bergerak, kan? Apakah dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia bunuh diri dan kebenaran terungkap? Bukan hanya keluarganya yang datang melawannya, itu juga tunangannya. Setelah dia selesai tertawa, dengan suara yang sangat suram Taro berkata, "Kamu sangat pintar, Daniel, bakat terkenal sejati benua legendaris. Kamu sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang untuk mengancamku dengan bunuh diri, tapi aku khawatir kamu sudah meremehkanku. Jika aku sudah sejauh ini, tidakkah kamu pikir aku sudah membuat persiapan? Jika kamu bunuh diri di sini, tidak ada yang akan mengetahuinya, dan aku akan bebas seperti burung. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus, Taro. Tidak selalu baik untuk menjadi begitu percaya diri." Daniel menjawab. Perkataan Taro membuatnya bernapas lega. Ia ingin membungkam semua orang. Tapi ada murid master daftar penguasa di atas kapal. Daniel tidak percaya bahwa, sebagai murid master Sovereign List, Dominic tidak memiliki trik apapun. "Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi. Aku tidak percaya kamu akan bunuh diri. Kamu tidak percaya padaku? Aku akan membuatmu percaya." Mereka berdua membisu. Ada pertempuran sengit terjadi di dalam Taro. Dia ingin bertaruh bahwa Daniel tidak akan bunuh diri. Daniel bertaruh bahwa Taro tidak akan bergerak.
Mereka berdua sedang berjudi. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Tyrell berpikir bahwa bahkan jika dia kalah, dan dia bisa membuat semua orang di kapal Daniel diam, berita bunuh dirinya tidak akan keluar. Orang-orang dari kapalnya pasti bisa diandalkan. Jika dia menang taruhan, dia akan mendapatkan kepercayaan dari Tuan Muan. Di masa depan ketika dia bergerak untuk kepala keluarga, dia akan memiliki penjamin. Daniel sangat gugup karena nyawanya sendiri dipertaruhkan. Dahi dan telapak tangannya berkeringat. Pengawal para pelayan wanita sudah mengelilinginya dan siap bertarung sampai mati. Nona Daniel, tenang saja. Jika dia bergerak, aku akan meminum pil kekuatan dan membakar hidupku bertarung untuk memberimu kesempatan bertahan hidup, kata salah satu pengawal terkuat. Nona Daniel, yang perlu kamu lakukan adalah mencari cara untuk melarikan diri. Kami akan bertarung sampai mati melindungimu, kata seorang gadis pelayan. Di balik kerudungnya, senyum pahit muncul di wajah cantik Daniel. Tyrell sudah bersiap. Jika perkelahian dimulai, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Tidak! Tidak! Jika Tyrell membuat gerakan, kamu harus berpisah dan mencoba untuk melarikan diri. Jika kamu berhasil keluar dari sini, beritahu keluarga Strickland apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka bisa membalasku. Nona Daniel, cukup ini saja. Tyrell datang dengan persiapan yang baik. Mungkin tidak ada dari kita yang akan melarikan diri. Saat ini, Daniel memikirkan Dominic. Mengapa murid master daftar penguasa ini belum muncul? Dia tidak bisa tidak mendengar apa yang dia dan Tyrell katakan. Tyrell bahkan mengatakan dia ingin membungkam semua orang. Bagaimana bisa Dominic hanya duduk di sana?